Selamat sore pemirsa Anindo TV, senang sekali kami bisa hadir menyapa Anda kembali pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Dalam program acara Sultra Update, sore teraktual dan terpercaya. Bersama saya Nanda Gabriela, berikut informasi yang kami siapkan hari ini. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Berdasarkan hasil hisap Majelis Tarjih dan Tajdid, pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha jatuh pada hari Rabu 10 Zulhijjah 28 Juni 2023. Berdasarkan hasil hisap Majelis Tarjih dan Tajdid, pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha jatuh pada hari ini, Rabu 10 Zulhijjah 28 Juni 2023. Di sejumlah daerah warga Muhammadiyah juga terlihat berbondong-bondong melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah, seperti yang terlihat di Masjid Nurul Khair, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Sekitar 300 orang jemaah melaksanakan ibadah sholat Id dengan lancar dan hikmat, dan dikawal oleh pihak kepolisian daerah setempat. Kita di Muhammadiyah kan dianjurkan bahwa jangan memotong kurban hari ini demi toleransi kepada saudara-saudara kita yang baru sholat besok. Jadi kita insya Allah besok baru kita 300 orang ya, karena sampai keluar sana. 300-an? Iya, 300. Ya Alhamdulillah berjalan lancar. Ini sudah 2 kali Idul Fitri dan Idul Adha berjalan lancar. Masyarakat sudah memahami kelihatannya bahwa ini harus diatur sendiri ya, jadi saya dari parkir mengatur sendiri. Uniknya, keberadaan masjid yang berdampingan dengan gereja Katolik, Andonohu justru sangat merawat dan mengedepankan toleransi. Masyarakat sekitar memanfaatkan lahan kosong di depan gereja sebagai tempat parkir kendaraan. Begitupun sebaliknya, dalam perayaan acara-acara besar umat Katolik, lahan kosong Masjid Nurul Khair kerap kali dijadikan tempat parkir kendaraan jemaah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erviana Anindo TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM lakukan peninjauan lapangan atas kerusakan lapak di Pasar Pedagang Kaki Lima bersama Komisi 2 DPRD Kota Kendari.
Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM lakukan peninjauan lapangan atas kerusakan lapak di Pasar Pedagang Kaki Lima bersama Komisi 2 DPRD Kota Kendari. Kerusakan yang terjadi akibat angin kencang yang menerbangkan sejumlah atap bangunan di lapak daging dan ikan ini masih akan terus dikawal oleh pemerintah. Rencananya anggaran perbaikan akan diusulkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan pemerintah Kota Kendari. Terjadi kerusakan sehingga teman-teman dari Dinas Perdagangan mencatat semua kira-kira apa yang harus kita perbuat agar secepatnya bantuan ini bisa teranulir untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk kepentingan masyarakat. Hanya memastikan saja bahwa ada fasilitas itu yang rusak yang sudah diusulkan, tapi ternyata sampai sekarang itu belum ada pembenahan. Nah, kita tanya sama Pak Kadis langkah-langkah apa yang sudah dilakukan. Jadi sebenarnya ya kita hanya mau meninjau dulu, dan nanti setelah itu kita dapat di DPR untuk menentukan kalau memang ini tidak bisa dibantu oleh BPT, ya kita usulkan di perubahan ya, supaya ada supporting, karena ini kan pasar yang standar SNI ya. Ini berarti dia harus mempunyai program yang bagus di sini. Jangan sampai di sana juga tidak terlalu bagus, orang juga jadi tidak menjadi nyaman di sini dalam hal berdagang. DPRD juga akan menggelar rapat lanjutan bersama pihak terkait untuk membahas lebih lanjut penanganan kerusakan pasar tersebut. Sebelumnya diketahui pemerintah juga telah mencatat jumlah korban beserta kerusakan akibat musibah tersebut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erviana Anindo TV melaporkan. Kita melangkah ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dinas Pertanian Bau-Bau Sulawesi Tenggara periksa kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha 2023. Dinas Pertanian Bau-Bau Sulawesi Tenggara periksa hasil kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha 2023. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 2023 Masehi 1444 Hijriah. Agenda pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk memastikan daging kurban yang didistribusikan ke masyarakat aman, sehat, utuh, dan halal. Lokasi pemeriksaan hewan kurban ini dilakukan di beberapa wilayah yang menjual hewan ternak baik sapi maupun kambing. Tim sudah dibentuk dan disebar di 8 kecamatan yang ada di Kota Bau-Bau untuk memantau kesehatan hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, tim ini juga akan melayani keluhan-keluhan dari para peternak yang apabila membutuhkan pelayanan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau setiap tahunnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Nanda Anindo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara hadirkan gerakan pangan murah nasional di Pasar Wameo, Kecamatan Batupora. Gerakan pangan murah dilaksanakan secara nasional melalui pasar murah yang digelar Badan Pangan Nasional dalam rangka menstabilisasikan pasokan dan harga pangan jelang Idul Adha 2023. Gerakan pangan murah juga merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam upaya mengendalikan inflasi secara nasional maupun di daerah. Kota Bau-Bau juga telah mengalami kemajuan dalam upaya mengendalikan inflasi sehingga berhasil menurunkan angka inflasi. Kegiatan gerakan pangan murah ini berlangsung selama 1 hari, namun akan kembali dilanjutkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau di hari selanjutnya. Adanya gerakan pangan murah yang dilakukan secara nasional ini sangat disambut baik oleh warga Kota Bau-Bau, apalagi ibu rumah tangga yang berada di sekitar Pasar Wameo. Nanda Anindo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus akhir dari perjumpaan kita. Tetap saksikan Sultra Update di Anindo TV Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Nanda Gabriela dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.